Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Pemirsa, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji tafsir. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam rumah tangga maupun urusan pekerjaan. Senantiasa dijaga kesehatan kita, senantiasa diberkahi semua urusan kita, kehidupan kita, harta kita. Dijadikan semua anak dan istri-istri kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, yang taat dalam melaksanakan perintah agama. Pada pagi hari ini kita akan menafsirkan surah Quraisy, surah Quraisy. Surah Quraisy terdiri dari 4 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan sebelum hijrah. Secara umum dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang Quraisy Mekah tentang nikmat-nikmat yang Allah limpahkan pada mereka, tentang keselamatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan pokok dari bahasan surah ini adalah perintah agar orang-orang Quraisy beribadah kepada pemilik bait atau kepada Rabb yang mempunyai Baitullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Para tafsir menyebutkan dalam kitab tafsir mereka bahwasanya li'ilafi Quraisy di sini masih terkait dengan surah sebelumnya. Surah sebelumnya yaitu surah Fil. Di dalam surah Fil tersebut Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang pasukan gajah yang telah dihancurkan karena pasukan tersebut telah menghancurkan Baitullah. Pasukan gajah ini dipimpin oleh Abraha, seorang pimpinan dari negeri Yaman atau seorang gubernur di Yaman yang merupakan salah satu pimpinan yang ditugaskan oleh Raja Habasyah. Pada saat itu mengerahkan pasukan-pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Dan Allah Subhanahu wa taala menggagalkan usaha mereka untuk menghancurkan Ka'bah dengan mengirim burung ababil yang melemparkan ke mereka batu-batu dari tanah yang panas yang mengakibatkan mereka semuanya mati bergelimpangan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan nikmat keselamatan yang diberikan kepada orang-orang Quraisy, di mana saat itu ketika pasukan gajah
setelah telah memasuki Mekah, penduduk Mekah seluruhnya melarikan diri ke tempat-tempat yang tinggi, gunung. Mereka menjauhkan diri mereka dari pasukan gajah yang sudah memasuki kota Mekah, karena mereka takut akan serangan dari pasukan gajah tersebut. Maka mereka tidak ada yang tertinggal satupun, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian menghancurkan pasukan gajah tersebut dengan mengirim burung ababil. Sehingga setelah semuanya binasa, maka mereka gagal usaha mereka untuk menghancurkan Baitullah. Dan ini merupakan anugerah yang sangat besar yang Allah ingatkan kepada suku Quraisy, berupa anugerah keselamatan, anugerah keamanan. Sehingga di sini Allah SWT mengatakan li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Jadi keselamatan yang Allah berikan kepada Quraisy dari serangan pasukan-pasukan gajah itu karena Allah SWT ingin agar kebiasaan orang-orang Quraisy yang nanti penjelasannya ada pada ayat yang kedua itu bisa terus berlangsung, terus bisa mereka melaksanakan kebiasaan mereka, budaya mereka tersebut. Karena tidak mungkin satu budaya bisa berjalan dan bisa dilangsungkan apabila kenikmatan dan juga keamanan, nikmat berupa keamanan dan keselamatan tidak boleh. Karena itu mereka bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan mereka berupa perdagangan yang dijelaskan oleh Allah pada ayat kedua ini setelah mereka mendapatkan nikmat berupa keamanan. Pada ayat selanjutnya, yaitu ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan ila fi rihlatasy syita'i was-shayf. Kebiasaan mereka adalah melakukan perjalanan niaga, yaitu melakukan ekspansi dagang, membawa barang dagangan mereka pada musim dingin dan juga pada musim panas. Jadi pada musim dingin mereka membawa barang dagangan mereka menuju Yaman, sedangkan pada musim panas mereka menuju negeri Syam untuk berdagang dan juga untuk mencari mata pencaharian mereka. Sehingga pada umumnya orang-orang Quraisy itu adalah para pedagang, yang membawa barang dagangan mereka ke dua wilayah kenal, Yaman dan juga negeri Syam. Ini adalah kebiasaan mereka. Jadi mereka menjadi pedagang merupakan profesi dan kerjaan yang sudah sangat lama sekali sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang karunia yang Allah berikan kepada mereka berupa keamanan. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan falyabudu rabb hadzal bait, hendaknya mereka menyembah kepada Rabb, pemilik bait atau pemilik rumah ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki bait ini, yang memiliki Ka'bah ini. Jadi ini merupakan bentuk syukur yang dituntut kepada hamba-hamba Allah yang telah diberikan karunia dengan segala macam karunia tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk diantaranya adalah nikmat berupa keamanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita bangsa Indonesia ini nikmat keamanan yang luar biasa. Tidak seperti negeri-negeri lainnya yang pada hari ini perang saudara terjadi, atau negeri-negeri lainnya yang sudah porak-poranda hancur akibat perang, akibat pertikaian yang tidak kunjung selesai, sehingga tentu saja mereka tidak bisa melakukan aktivitas mereka, aktivitas dunia mereka,
berdagang atau misalkan berinteraksi sosial, kemudian melaksanakan hukum, sekolah, pendidikan dan sebagainya, semuanya terhenti akibat keamanan yang sudah hilang dari negeri tersebut. Dan tentu saja ya berujung pada tidak bisanya mereka melaksanakan tugas sebagai kaum muslimin, yaitu melaksanakan ibadah sholat. Nah, kita di negeri Indonesia ini merasakan suatu kenikmatan yang sangat besar berupa keamanan, ya, kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada bangsa Indonesia dari tangan-tangan penjajah melalui perjuangan para pahlawan kita terdahulu. Ini adalah satu karunia yang sangat besar, ya. Dan di dalam surah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di akhir ayat tersebut tentang keamanan yang Allah berikan kepada mereka. Jadi bukan satu sembarangan nikmat. Nikmat keamanan adalah nikmat yang paling besar, bahkan menjadi syarat mutlak agar seorang muslim itu bisa melaksanakan ibadah secara totalitas dan maksimal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebutkan contoh, misalnya sholat. Ada sholat khauf atau sholat dalam kondisi perang atau dalam situasi genting, tidak bisa maksimal karena sholat pada saat itu dalam situasi perang dan sangat genting, rukuk sujud tentu saja tidak bisa dilaksanakan, ya. Jadi sholat dalam situasi perang tersebut dilaksanakan sesuai dengan situasi yang ada pada saat itu. Ada satu kelompok pasukan yang berjaga-jaga sementara pasukan lain mengikuti sholat bersama imam. Kemudian pada rakaat kedua pasukan yang tadinya bertugas berjaga-jaga mengikuti sholat bersama imam, atau dengan aneka ragam sholat khauf yang lainnya. Jadi sholat khauf yang disebutkan dalam redaksi hadis-hadis Rasulullah SAW itu sangat beragam bentuknya, sehingga di sini kita menghayati betapa keamanan itu merupakan satu nikmat yang sangat besar bagi seorang mukmin agar bisa melaksanakan ibadahnya secara totalitas dan maksimal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, wa qumu lillahi qanitin, dan jadilah kalian orang-orang yang senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya di sini adalah kita melaksanakan sholat secara maksimal, berdiri dengan maksimal, rukuk sujud dengan maksimal. Itu dalam situasi aman. Namun dalam situasi yang tidak aman, ya, tidak bisa kita melaksanakan ibadah kita yang sehari-hari biasanya kita bisa melaksanakan itu dengan aman, ya. Dalam situasi yang sangat genting, semua itu tidak bisa maksimal. Allah SWT berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka hendaknya orang-orang Quraisy itu menyembah pemilik bait ini, pemilik rumah ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mentauhidkan Dia dan memberikan hanya kepada Dia untuk beribadah. Ya, nah, ini adalah satu tuntutan, ya, kepada hamba-hamba Allah yang mendapatkan nikmat keamanan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan antara tauhid dengan nikmat keamanan adalah hubungan yang sangat erat sekali, bahwa tidak ada yang bisa memberi keamanan kepada manusia dari situasi yang mereka khawatirkan, yang mereka takutkan, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hanya Allah yang layak dan berhak untuk menjadi Tuhan bagi manusia dan makhluk-makhluk lainnya, karena tidak ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa dan mampu untuk memberikan rasa aman kepada manusia. Dalam sejarahnya, orang-orang Quraisy melarikan diri, menjauhkan dirinya dari serangan-serangan pasukan gajah sebelum mereka menyerang, karena mereka tahu bahwasanya mereka tidak mempunyai daya dan kekuatan untuk menghalau pasukan gajah, sehingga semuanya menyerahkan kekuatan untuk memberikan rasa aman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga disebutkan juga bahwasanya Abdul Muthalib, ya, hanya meminta kepada Abraha untuk mengamankan atau untuk menyerahkan domba-domba yang dia gembalakan, sementara Bait Ka'bah menyerahkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemiliknya.
Nah, Abdul Muthalib termasuk juga menjauhkan diri dari pasukan gajah sebagai manusia, ya tentu ada fitrah bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkan, yang bisa memberikan rasa aman kecuali Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta dan pencipta alam semesta ini. Jadi maka ketika hanya Allah Subhanahu wa taala yang sanggup memberikan nikmat rasa aman kepada manusia, maka tentu saja manusia ketika beribadah kepadanya harus meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi, dan hanya kepada Allah manusia hendaknya tunduk dan patuh, tidak kepada yang lainnya. Jadi ini adalah maksud daripada memurnikan ibadah. Ini merupakan implementasi pelaksanaan daripada pemurnian ibadah, yaitu menolak segala bentuk sesembahan, menolak segala bentuk Tuhan, dan menetapkan hanya Allah sebagai Tuhan dalam hidupnya. Dalam hatinya dia menetapkan, dia meyakini, dia menghayati, meyakini bahwa semua nikmat yang Allah berikan, yang dirasakan oleh manusia itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari keyakinan tersebut dibuktikan dengan amal soleh, dibuktikan dengan ketundukan manusia untuk beribadah secara murni kepada Rabb yang telah memberikan nikmat-nikmat. Kemudian Allah berfirman, "Alladzi at'amahum min ju'i wa amana min khauf." Yang telah memberikan makanan kepada mereka dari lapar dan memberikan aman kepada mereka dari rasa takut. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia ini rizki, makanan, minuman, semua apa yang dibutuhkan oleh manusia, ya. Yang dibutuhkan oleh tubuh manusia berupa makanan dan minuman hanya Allah memberikannya. Allah berfirman, "Alladzi khalaqakum," yang alladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang telah menciptakan bagi kamu semua apa yang ada di muka bumi. Ya, dan Allah tundukkan untuk manusia ini bumi. Allah hamparkan kepada mereka, Allah tumbuhkan untuk mereka aneka ragam buah-buahan, sayur mayur, dan juga tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat untuk mereka sebagai makanan atau sebagai tempat tinggal mereka. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada manusia ini harusnya menjadi sarana ibadah untuk manusia. Harusnya menjadi sarana melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberikan kepada mereka makanan dari rasa lapar, ya. Jadi manusia merasakan kelaparan, dan lapar itu merupakan salah satu bentuk fitrah manusia. Bahwasanya yang namanya manusia, siapapun dia, ya, apakah dia seorang nabi, ya, atau manusia biasa, pasti akan merasakan kelaparan. Nah, jadi di dalam diri setiap nabi itu fitrah manusia melekat, ya, sifat-sifat dasar dan tabiat dasar manusia dalam diri para nabi itu melekat. Jadi tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani bahwasanya yang namanya utusan atau nabi itu tidak mungkin makan dan tidak mungkin berjalan-jalan memasuki pasar-pasar. Jadi mereka menganggap nabi itu harus suci, harus jauh, ya, daripada sifat dan juga kebiasaan manusia. Ya, artinya di sini nabi-nabi itu oleh orang-orang Nasrani seharusnya berasal dari golongan malaikat yang memang tidak membutuhkan makanan dan minuman. Ya. Ya, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma lihadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq." Ya. Tidak pantas rasul itu makan makanan dan masuk ke pasar, ya. Di sini Allah bantah, ya, bahwasanya Nabi Isa ataupun Yesus dalam penamaan mereka itu adalah manusia biasa seperti kalian. Mereka butuh sebagaimana kalian butuh kepada makanan, ya. Dia masuk pasar untuk satu keperluan sebagaimana kalian terbiasa memasuki pasar untuk membeli suatu keperluan. Nah, tapi bedanya dengan manusia lain, dia mendapatkan risalah, mendapatkan tugas menyampaikan tauhid kepada manusia. Nah, sementara manusia tidak mendapatkan tugas secara langsung dari Allah SWT untuk menyampaikan ajarannya. Nah, misalnya kita sebagai umat Rasulullah SAW
tidak mendapatkan secara khusus tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran tauhid. Tapi kita hanyalah representasi ataupun pelanjut daripada dakwah para nabi, yaitu dakwah kepada tauhid. Pada seluruh manusia kita menyampaikan tentang tauhid. Ya. Nabi Muhammad SAW juga demikian, yang melekat dalam diri beliau semua sifat-sifat yang dibutuhkan oleh manusia, ya, yaitu butuh kepada istirahat, butuh kepada makan minum, butuh tempat tinggal, kemudian interaksi sosial, komunikasi dan sebagainya, termasuk juga butuh kepada pasangan hidup. Ya, disebutkan dalam riwayat bahwasanya ada 3 orang sahabat yang datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menanyakan tentang perihal ibadah Nabi. Lalu diberitahukan kepada mereka Nabi itu ibadahnya seperti ini, seperti itu. Artinya ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa. Beliau membagi waktunya, ya, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk berinteraksi dengan masyarakat. Lantas 3 orang sahabat ini menganggap, ya, seorang Nabi Muhammad SAW ibadahnya itu biasa-biasa, ya, taqalluha, mereka menganggapnya sedikit, ya, padahal Nabi SAW sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maksum, terpelihara, terjaga daripada dosa masa lalu maupun dosa yang akan datang. Lalu salah satu dari mereka berazam, bertekad untuk selalu ibadah dan tidak menikahi wanita. Yang lainnya bertekad untuk berpuasa tanpa berbuka sama sekali, ya. Yang lainnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak istirahat, ya. Sehingga tatkala berita tentang para sahabat ini sampai kepada Rasulullah SAW, Nabi SAW marah dan menegur mereka, ya, sampai beliau mengatakan paman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa saja yang tidak suka kepada sunnahku maka dia tidak termasuk golongan umatku. Maka di sini, ya, tidak seorang manusia hamba Allah Subhanahu wa taala, dia butuh kepada makanan, dia butuh kepada minuman, ya, tapi itu semua bagi seorang muslim dalam agama Islam mesti dijadikan sebagai sarana ibadah, sehingga berlakulah hadis Nabi, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal itu bergantung pada niatnya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang seharian dan rutin kita lakukan itu bisa bernilai pahala, bisa bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala dalam agama Islam, bila mana kita berniat, ya, untuk melaksanakan ibadah, kita beristirahat agar kita mendapatkan kekuatan untuk melaksanakan ibadah. Kita makan minum juga demikian, ya, kita bekerja mencari nafkah untuk melaksanakan kewajiban sekaligus sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu membebaskan diri kita kepada manusia. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, beritahukan kepada aku sesuatu yang dengannya Allah mencintai aku dan orang-orang mencintai aku. Nabi mengatakan, bersikap zuhudlah kamu dalam kehidupan dunia, niscaya Allah mencintaimu, dan zuhudlah apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia cinta kepadamu. Ya. Sampai-sampai dalam fikih zakat, seorang pemuda yang mempunyai fisik itu tidak berhak mendapatkan zakat, ya. Fisik yang kuat dari seorang pemuda menjadi modal untuk mencari nafkah, yang untuk membebaskan dirinya dari meminta-minta, sehingga tidak berhak, dan dianggap itu semua bisa menjadi potensi untuk menjadi orang yang mampu, ya, untuk menjadi orang yang tidak butuh dari uluran tangan orang lain, ya, sehingga tidak mendapatkan hak daripada zakat. Ini adalah motivasi dalam agama Islam untuk selalu mencari rezeki, karena rezeki Allah itu maha luas, rezeki Allah itu maha luas. Kemudian memberikan kepada mereka rasa aman dari apa yang mereka takutkan, ya. Bahwasanya rasa takut itu bagian daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut merupakan fitrah manusia, bahwasanya ketika manusia dalam situasi yang genting, dalam situasi yang tidak ada pilihan, ya, maka akan timbul rasa takut dalam hati mereka. Walana belwanakum minal khawf wal ju',
Kami pasti akan menguji kamu berupa ketakutan dan kelaparan. Jadi rasa takut dan rasa lapar dan sebagainya itu bagian daripada kehidupan dunia. Setiap manusia yang hidup dalam kehidupan dunia ini pasti merasakan ujian-ujian yang seperti dalam ayat tersebut. Tetapi hanya kepada Allah kita menyandarkan rasa takut. Hanya kepada Allah kita memohon rasa aman. Ya. Karena tidak ada yang bisa memberikan rasa aman kecuali Allah. Tidak ada yang bisa melepaskan dahaga, melepaskan lapar yang dirasakan manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya ya, kita sudah menyelesaikan kajian tafsir dari surah Quraisy ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.